أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini, di tanggal 26 Jumadil Ula 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Desember 2023 Masehi. Allah perjumpakan kita di majelis ilmu, majelis yang memperingatkan kita akan kehidupan dunia, bahwa kehidupan dunia itu sementara. Adapun kehidupan yang kekal abadi adalah akhirat. Pembahasan kita biasa di setiap Jumat pekan genap itu mempelajari sirah nabawiyah. Mudah-mudahan dengan materi ini nampaklah bagi kita sosok yang agung, sosok yang mulia, suri tauladan manusia yang kita bisa mendapat memetik pelajaran dari perjalanan hidup Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa pula kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita mempelajari apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan suatu keberuntungan yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan warisan berupa dinar dan dirham. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mewariskan ilmu. Beruntunglah bagi seseorang yang berusaha mempelajari apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu juga digarisbawahi bahwasanya di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus kita luruskan adalah niat kita. Niat kita. Karena sesuatu jika diniatkan lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita lakukan itu menjadi mudah, itu menjadi suatu ibadah. Adapun jika niat kita sudah berpaling waliyadzubillah, maka banyak sekali hal-hal yang akan menghambat langkah kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana potret ulama-ulama terdahulu dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh akan membuat kita takjub bagaimana semangatnya mereka dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita beri contoh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ketika dia mengetahui bahwasanya ada satu hadis yang diketahui oleh sahabat yang lain, akan tetapi sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut yang langsung mendengar dari Nabi SAW sudah berpindah ke Syam. Syam yang sekarang sudah menjadi negara terpecah-pecah, di antaranya Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon. Kalau dahulu itu dalam bentuk suatu provinsi yang kita ketahui di zaman kita. Ada amirnya, ada gubernurnya. Ketika Jabir bin Abdullah mendengar ada sahabat Nabi yang mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang dilakukannya kecuali menunggang kendaraannya untuk pergi ke Syam. Itu 1 bulan perjalanan. Bukan seperti perjalanan yang dimudahkan sekarang. Misalnya kalau kita umroh plus Aqsa, mudah-mudahan Allah mudahkan kita, itu dari bandara King Abdul Aziz Jeddah ke bandara Elia
ratunya di situ, Jordan aman, itu berkisar sekitar 2 jam lebih kurang. Ini di zaman kita. Dan baru dari aman Yordania baru melalui darat dengan tentu proses yang begitu ketat dari orang-orang Israel, baru bisa kita memasuki kota Yerusalem, Baitul Maqdis. Tetapi zaman dahulu kendaraan yang seadanya, dengan onta, dengan kuda, itu sudah mewah. Kalau kuda sudah mewah. Atau dengan keledai, bighal, peranakan kuda dengan onta, bighal. Nah, itu dengan itu mereka melakukan perjalanan selama perjalanan 1 bulan hanya untuk mendengar satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dijumpai, maka dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sengaja saya buru-buru ke sini, kalau tidak saya yang duluan wafat, kalau tidak Anda yang duluan wafat. Begitu semangatnya mereka. Kemudian potret yang lain, Imam Sunnah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk 4 imam besar dunia, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, ketika ingin setelah puas istilahnya belajar dengan orang-orang ahli ilmu di kotanya, lalu terniatlah bagi hatinya untuk rihlah fi talabil ilm, melakukan perjalanan di dalam menuntut ilmu. Di sini kita ingatkan bahwasanya tradisi ulama terdahulu yaitu meninggalkan kampung halamannya, pergi suatu negeri yang ada ahli ilmunya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan didasari keikhlasan, niat, suluh niat yang baik. Imam Ahmad bin Hanbal itu 2 kali mengelilingi dunia untuk mengumpulkan hadis Nabi SAW. Sampai dalam suatu kisah waktu itu ditemani dengan Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah, di musim haji di bulan Zulhijjah berjumpa dengan Imam Abdul Razak As-San'ani dari San'a, Yaman, yang mereka tujuannya belajar di San'a di Yaman, di musim haji berjumpa di Mekah. Lalu dikatakan oleh Imam Yahya bin Ma'in, teman perjalanan Imam Ahmad bin Hanbal, wahai saudaraku, kita telah berjumpa dengan Imam Abdul Razak. Apakah tidak sebaiknya kita urungkan niat kita yang kemarin? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya sudah terniat untuk menimba ilmu dari Imam Abdul Razak As-San'ani di Yaman, di San'a. Setelah musim haji baru mereka melanjutkan perjalanannya ke Yaman. 2 kali keliling dunia. Dan di dalam biografi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad itu menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam alfun 1000, 3 nolnya alfun, 3, jadi 3 tambah 3 6 nolnya 1000, sejuta hadis, 1 juta hadis. Dan kitab beliau yang terkenal di zaman kita ini adalah Musnad Imam Ahmad, yang kita tidak perlu 2 kali keliling dunia untuk mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita membeli kitab Musnad Imam Ahmad, atau di Play Store, di jet kita, di Android kita ketik Musnad Imam Ahmad, itu sudah bisa di-download. Mudah sekarang di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah selanjutnya, dan ini kisah terakhir sebagai pembuka, menggugah jiwa kita untuk agar semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Imam Baqi' Madkhali, itu dari Andalusia, Spanyol. Dahulu di zaman keemasan Islam, daerah Andalusia Spanyol sekarang Eropa sebagian itu masuk dalam kawasan kaum muslimin. Dari Andalusia berjalan kaki ke Baghdad menjumpai Imam Ahmad untuk belajar ilmu agama, berjalan kaki. Itu sudah beda benuanya, benua Eropa ke Asia, ke Timur Tengah. Itu sudah berbeda benuanya, tentu dengan melintasi samudra. Ditambah di zaman dahulu yang fasilitas kendaraan tidak seperti di zaman kita yang sangat mudah.
itulah bagaimana ulama tersebut. Dan ketika sampai di Baghdad, itu masih terjadi fitnah. Ketika itu Imam Ahmad bin Hambal dilarang menyampaikan hadis dari Nabi, menyampaikan ilmu agama, sehingga Imam Ahmad di rumah tidak boleh menyebarkan agama. Karena di zaman Imam Ahmad terjadi salah satunya khalifah yang berpaham Mu'tazilah, sehingga Imam Ahmad diberi sanksi tidak boleh memberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Maka ketika menjumpai Imam Ahmad di rumahnya, Imam Baqi' pun mengatakan itu suatu negeri yang jauh, sangat jauh. Itu melebihi Afrika, karena sudah benuanya sudah lain. Akhirnya mereka bersepakat bahwasanya menyamar, Imam Baqi' menyamar seolah-olah menjadi seorang pengemis. Seorang pengemis, sudah ada tiang, baru setelah itu masuk ke rumah Imam Ahmad supaya tidak dicurigai, supaya tidak diberi sanksi lagi. Begitulah susahnya, sulitnya mereka dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Memang kita di zaman kita dimudahkan semuanya. Di kamar kita dengan modal kuota paket kita bisa memilih dengan men-scroll siapa ustadz-ustadz yang kita suka, tetapi keberkahan di majelis ilmu tidaklah didapatkan. Tidak, berbeda orang yang belajar dengan media dengan yang hadir langsung di majelis ilmu, itu memiliki keberkahan yang berbeda. Keberkahan yang berbeda, dan tidak ada ruginya orang berapa menit dari kehidupan kita menunggu azan Isya, kita menahan diri sejenak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Masyiral muslimin wa muslimat rahimani rahimakumullah. Di perjumpaan kita yang lalu kita telah membahas bagaimana terjadinya perlakuan orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, terutama yang lemah dari kalangan budak, wanita. Itu mereka semuanya mendapatkan disiksa. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum memeluk agama Islam termasuk orang yang keras menyiksa kaum muslimin. Dan itu telah kita bahas bagaimana keluarga Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, kemudian Utsman pun juga digulung dengan tikar lalu diberi asap perapian di bawahnya oleh pamannya sendiri. Rata-rata mereka mendapatkan siksaan dari pihak keluarganya. Adapun dari budak itu terserah oleh pemimpin Quraisy untuk melakukan penyiksaan terhadap kaum muslimin ketika itu. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita di malam yang berbahagia ini dalam Sirah Nabawiyah, perjalanan kehidupan Rasul yang agung. Kita memasuki pembahasan yaitu bahwasanya orang-orang Quraisy, kaum Quraisy kembali menghadap Abu Thalib. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Ini harus ada mediasi, harus ada dialog, harus ada perundingan, kesepakatan dengan Abu Thalib. Karena perlindungan Abu Thalib terhadap ponakannya ini perlindungan yang sangat luar biasa. Sampai seandainya satu bulu dirusak, itu Abu Thalib akan melakukan perlawanan. Karena Abu Thalib pemimpin ketika itu bagi orang-orang penduduk Mekah. Dan ini tidak bisa dibiarkan karena dakwah itu makin lama makin berkembang. Sehingga ini harus ada perlakuan. Sebenarnya sudah beberapa kali ada mediasi dengan Abu Thalib, tetapi Abu Thalib tetap tidak menyepakati. Dan ini kali yang terakhir pada pembahasan kita diulang lagi dengan cara yaitu mengganti sosok orang yang paling gagah, paling memiliki kedudukan juga bagi orang-orang Quraisy agar ditebus. Maksudnya bahwa orang tersebut
kalau tidak salah namanya yang diberikan itu adalah nama yang diberikan Imarah bin Al-Walid Al-Mughirah. Jadi ketika itu diberikan untuk sebagai ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar ini diberikan kepada Abu Thalib sosok ini, adapun Nabi SAW diserahkan kepada kafir Quraisy untuk dilakukan sampai ke pembunuhan. Jadi tukar barter. Ini kami ganti keponakanmu dengan ganti yang rupawan, yang ganteng, yang elok, berikan keponakanmu. Langsung Abu Thalib menyanggahnya. Ini tidak mungkin, kata Abu Thalib. Engkau memberikan sesuatu, sama saja engkau melecehkanku, menghinaku. Engkau mengganti sesuatu yang akhirnya aku yang memberi kehidupan, memberi nafkahnya, sementara engkau yang membunuh ponakanku yang sejak dari kecil aku beri makan. Kalian sudah melecehkanku, telah menghinaku. Jadi masih tetap ditolak oleh Abu Thalib, dan akhirnya misi mereka orang-orang kafir Quraisy gagal sehingga tidak ada jalan yang lain kecuali langsung melakukan penyiksaan kepada Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pelecehan yang ditulis oleh muallif Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqum Makhtum, yang judul bahasa Arabnya, adapun yang terjemahan adalah perjalanan kehidupan Rasul yang agung, Sirah Nabawiyah. Di antara yang mereka lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling dahsyat adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Abu Lahab melakukan perlawanan, pengejekan, pelecehan. Sebagaimana di pelajaran kita sebelumnya, bagaimana Abu Lahab melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bukit Safa ketika itu. Apakah dengan ini engkau mengumpulkan kami, kata Abu Lahab, sehingga turunlah firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab, sampai akhir ayat. Lalu pelecehan yang lain, penghinaan yang lain yang dilakukan oleh Abu Lahab adalah dua putra Abu Lahab itu menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi besanan Abu Lahab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu besanan. Dua putranya Utbah dan Utaibah itu dinikahkan dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Lalu diminta oleh Abu Lahab agar putranya menceraikan kedua anak putranya itu menceraikan putri Nabi SAW, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Hati siapa yang tidak pilu putrinya diceraikan oleh suaminya. Itu yang dilakukan oleh Abu Lahab, dan masih banyak. Kalau seandainya Nabi SAW di musim ada jamaah yang ziarah ke Baitullah melakukan haji atau umrah, Nabi SAW mendatangi suatu kabilah ke kemah-kemahnya, maka ikut pula Abu Lahab di belakangnya. Nabi mendakwahkan Islam ini begini, dibacakan firman Allah, datanglah Abu Lahab. Abu Lahab mendatangi Nabi SAW, jangan dengarkan, dia orang gila, dia tukang sihir. Langsung dipatahkan. Nabi tidak melawan. Nabi pindah ke tempat yang lain, ikut juga Abu Lahab. Ketika Nabi SAW menyampaikan kebenaran, menyampaikan ajaran Islam, Abu Lahab pun, jangan didengarkan, dia adalah orang gila, ini segala macam. Itulah yang dilakukan. Itu pamannya sendiri, beradik kakak dengan Abdullah. Bagaimana kalau kita saudara dari ayah kita sendiri yang menghambat dakwah kita? Itu yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga istrinya Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah, itu saudari perempuan dari Abu Sufyan. Ummu Jamil itu tidak kalah juga bagaimana bahasanya yang tidak enak didengar, celaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sedemikiannya perlakuannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, digelari dia sebagai hammalatal hatab, sebagai
wanita pembawa kayu bakar. Nah, itulah. Dan ketika ayat ini turun dalam surah Al-Lahab, Abu Lahab dan Ummu Jamil istrinya itu mencari Nabi SAW, mencari Nabi SAW. Maka didatanginya Nabi SAW tetapi tidak kelihatan. Ditanyakan kepada Abu Bakar yang berada di samping Nabi SAW, mana temanmu yang telah begini, yang telah mengatakan bahwasanya Abu Lahab celaka dan segala macamnya, dan bahwasanya dia sebagai pembawa kayu bakar api neraka. Maka akan dilakukan tindakan kepada Nabi SAW. Tetapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mata dari Abu Lahab dan Ummu Jamil tidak bisa melihat Nabi SAW. Padahal Nabi SAW berdiri di sampingnya Abu Bakar. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bersair mencela Nabi SAW, yang maknanya yang tercela, yang kami tentang, urusannya yang kami tolak, dinnya yang kami benci, katanya. Sampai bersair-sair menjelekkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak kisah-kisah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu, yang didapati oleh Nabi sallallahu, perlakuan orang-orang terhadapnya. Dan rata-rata tetangga-tetangga Nabi melakukan hal demikian. Tetangga-tetangga Nabi, Abu Lahab tetangga Nabi, ada yang lainnya, bahwa itu semuanya mengganggu Nabi. Abu Lahab, Al-Hakam bin Abil Al-As bin Umayyah, Uqbah bin Umaid, Adi bin Hamra Al-Thaqafi, Ibnu As-Sada Al-Huzali, semuanya itu tetangga Nabi SAW. Semua tetangga itu melakukan pelecehan, perbuatan yang tidak nyaman bagi Nabi SAW. Itulah bagaimana kita hidup, tetangga kita senantiasa mengerongrong kita, melakukan suatu tindakan yang tidak baik. Jangankan untuk melakukan aksi yang mereka membuang sampahnya, kadang bangkai ke dalam masakan Nabi dimasukkannya, masih banyak pelakuannya. Nah, itu yang dilakukan. Sementara Nabi SAW tidak melakukan perlawanan yang begitu, tidak menyerang, tetapi Nabi SAW tetap bersabar. Terkadang Nabi SAW dilempari dengan sesuatu ketika beribadah, dan Nabi pun meninggikan dindingnya agar tidak mendapat perlakuan dari tetangganya tersebut. Uqbah bin Mu'aid melakukan sesuatu yang ini diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud salah seorang sahabat yang juga mendapat penyiksaan. Selain Nabi SAW yang membacakan Al-Quran di Masjidil Haram di Baitullah, setelahnya yang berani secara keras adalah Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud membacakan firman Allah di dekat Ka'bah, maka dikeroyoklah Abdullah bin Mas'ud sampai pingsan. Begitu mereka menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Coba kita sekarang, kita baca Al-Quran di sini, ada orang yang akan memukul kita, kan ada. Tapi di zaman ketika itu, itulah yang mereka rasakan kaum muslimin. Bukan yang berstatus budak, bukan yang sahabat-sahabat yang lain. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak luput dari perlakuan orang-orang kafir Quraisy. Apa yang dilakukan oleh Uqbah bin Mu'aid sebagaimana dicantumkan di sini, diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya pernah suatu saat Nabi SAW melakukan salat di sisi Ka'bah. Nabi SAW melakukan salat di sisi Ka'bah, sedangkan Abu Jahal dan kroni-kroni, keronco-keronco atau rekan-rekannya tengah duduk. Lalu sebagian mereka berkata, siapakah yang mau memberikan ketuban bayi dari onta, ada ketubannya, kepada Nabi SAW yang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bangkitlah Uqbah bin Abi Mu'aid. Dialah yang berani memberikan ketuban anak onta yang baru lahir, bayi itu, ke punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW sujud, maka diletakkanlah
diletakkanlah ketuban itu di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke pundak, ke punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ketika itu menyaksikan, tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dia bisa menolong sementara dia sendiri mendapatkan penyiksaan? Akhirnya tidak ada satupun yang mengangkat itu karena berat. Nabi ketika sujud tidak ada yang menolongnya, maka datanglah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru ketika itu Fatimah membantu yang ketuban tadi dari punggung ayahandanya tercinta. Itulah yang mereka lakukan. Lalu barulah berdoa, ya Allah berilah balasan setimpal kepada kaum Quraisy. Lalu Nabi SAW menyebutkan satu-satu namanya orang yang hadir di situ, yaitu ya Allah binasakanlah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Mu'id. Dan itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam doanya itu tidak ada satupun melainkan mereka binasa di sumur tua Badar. Ketika perang Badar mereka semuanya mati terbunuh yang Nabi doakan tersebut. Adapun Umayyah bin Khalaf ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpat dan mencela Nabi SAW, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita menghafalnya, wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaan bagi setiap pengumpat, al-hamazah lagi pencela. Jadi itu Umayyah bin Khalaf senantiasa mencela, mengumpat Nabi SAW, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana mengancam orang tersebut, Umayyah bin Khalaf. Ibnu Hisham berkata, makna kata al-humazah adalah orang yang mencemooh. Al-humazah adalah orang yang mencemooh seseorang secara terang-terangan tanpa ditutup-tutupi. Ada pula dengan ejekan, dengan gerak mata, dengan kerdipan mata seolah-olah mengejek. Dan kita pun sering terkadang ngejek kawan kan ada gitu. Kita mainkan mata kita sedikit. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang. Adapun lumazah adalah mencela manusia secara sembunyi. Jadi al-humazah secara terang-terangan, adapun lumazah itu secara sembunyi-sembunyi tetapi menyakitkan hati. Baik, kita azan isya dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan. Fadhal.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam Sirah Nabawiyah. Kemudian saudara laki-laki dari Umayyah bin Khalaf itu tidak absen juga dalam menyiksa atau melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Ubay bin Khalaf. Saudara dari siapa tadi? Umayyah bin Khalaf, yaitu Ubay bin Khalaf itu menyiksa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Suatu ketika Uqbah hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mendengarkan dakwahnya. Namun tatkala sampai di telinga Ubay bin Khalaf tadi, langsung menegur dan mengkritik dan memintanya untuk meludahi wajah Nabi SAW. Meludahi lagi sosok Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diludahi. Maka dilakukan meludah ke arah wajah Nabi SAW. Dan begitu juga Ubay sendiri tidak mau kalah juga. Yang tadi itu perlakuan Uqbah. Adapun Ubay, dia menumbuk tulang belulang, meninju tulang belulang sampai remuk rendam. Itu yang dilakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelecehan yang lainnya, berapa banyak pelecehan yang didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia turun firman Allah Subhanahu wa taala, bukan sesantai senikmat kita beribadah sekarang. Penuh dengan pengorbanan, lecehan, penyiksaan, hatta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia. Jadi, kalau kita pelajari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanannya, maka ini adalah merupakan mukjizat bagi yang mempelajarinya, bagaimana solusi kita di dalam kehidupan ini, dalam berdakwah, di dalam tidak apa-apanya kita misalnya kita mendirikan masjid takwa, apakah ada orang yang apa yang dilakukan kafir Quraisy terhadap kita? Tidak. Paling yang kita rasakan mungkin sesuatu hal yang hanya sepele saja, yang tidak mencuat seperti apa yang dirasakan oleh Nabi SAW dan para sahabat ketika di periode Mekah ini. Kemudian Al-Akhnas bin Syariq Ats-Tsaqafi selalu mencaci maki Rasulullah SAW. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala melabelkan Al-Akhnas bin Syariq Ats-Tsaqafi di dalam surat Qalam ayat 10 sampai 13. Wala tuti' kulla hallafin mahin.
hammadzin masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Itu mengenai Al-Aqnas bin Syarik Ats-Tsaqafi. Dan janganlah kamu wala tuti' kulla hallafim mahin, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Hammazim masya'im binamin, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur, menyebar fitnah. Manna'il lil khairi mu'tadin athim, yang enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Utullim ba'da dzalika zanim, yang kaku, kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Adapun Abu Jahal, terkadang Abu Jahal, ini kisah Abu Jahal, terkadang dia mendengarkan Nabi SAW membacakan Al-Quranul Karim. Kalau di malam hari dia mengendap-endap mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah menyejukkan sebenarnya jiwanya. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Abu Jahal tidak membuatnya beriman, tidak membuatnya tunduk, tidak berperangai baik. Bahkan dia menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapannya dan menghalang-halangi dakwah yang dilakukan ketika itu. Kejahatannya dan dia termasuk tokoh yang pemimpin Quraisy yang melakukan penyiksaan yang sangar. Abu Jahal. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, fala saddaqa wala shalla, dan ia tidak pernah membenarkan Rasulullah SAW dan Al-Quran, wala shalla, dan tidak mau mengerjakan salat. Padahal mengendap-endap, mengintip-intip, menyejukkan jiwanya mendengar bacaan Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang dia pun melarang orang jangan mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibaca di Muhammad itu jangan dengarkan. Nanti kalian tersihir, nanti kalian terperdaya. Sementara dia sendiri mau mendengarkan tetapi tidak membuatnya beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika Nabi SAW salat di makam Ibrahim. Ada makam Ibrahim, jejak telapak kaki Nabi Ibrahim ketika meninggikan bangunan Ka'bah bersama putranya Ismail. Itu sekarang kalau di dekat Hijr Ismail, ini bagaimana? Misalnya ini Ka'bah, ini Hajarul Aswad, di sini ada separuh lingkaran itu. Makam Ibrahim itu posisinya di sini, seperti sarang burung itu. Posisinya di sini. Ketika Nabi SAW sholat di situ, langsung dia mengancam Nabi SAW, berbicara keras kepada Nabi SAW, dan turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah." Maka biarkanlah dia memanggil golongannya, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Jadi Nabi SAW diancamnya dengan kaumnya, kaum Quraisy, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ini, itu nanti Allah akan memanggil malaikat zabaniyah, malaikat salah satu malaikat yang menyiksa di neraka terhadap orang-orang tersebut. Lalu di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mencengkram lehernya, mengguncang-guncangnya sambil berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula laka fa aula, tsumma aula laka fa." Kecelakaan bagimu hai orang-orang kafir, kecelakaan bagimu, kemudian kecelakaan bagimu hai orang-orang kafir. Diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah bagaimana Abu Jahal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, tidak pernah tenang Abu Jahal melihat itu. Tetap bagaimana mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah suatu ketika, ini kisahnya, bahwasanya, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Hisham di dalam sirahnya,
Abu Jahal ingin mencelakai Nabi SAW ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu dia katakan kepada teman-temannya, ini yang akan aku perlakukan kepada Muhammad tersebut. Ketika mendekati, maka berbalik Abu Jahal berbalik dengan wajah yang pucat. Wajah yang pucat seperti orang ketakutan. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan perihal itu, andai dia sedikit lagi mendekat kepadaku, niscaya tubuhnya akan disambar malaikat dan terkoyak anggota tubuhnya semuanya. Jadi dia melihat sesuatu, mungkin itu malaikat yang melindungi Nabi SAW, akhirnya dia ketakutan dan tidak jadi mengganggu Nabi SAW ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit gambaran-gambaran bagaimana perlakuan kafir Quraisy kepada Nabi SAW dimulai dari paman Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab, istrinya Ummu Jamil sebagai hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Begitu juga dengan orang-orang yang tadi kita sebutkan, orang-orang seperti Umayyah bin Khalaf, saudaranya juga Utbah bin Mut'im, semuanya, dan semua yang tadi disebutkan didoakan kecelakaan oleh Nabi SAW, semuanya binasa di ketika perang Badar. Sebelum kita akhiri, kita tambahkan satu pembahasan. Jadi kita nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang masalah hijrah pertama ke Ethiopia, ke Habasyah. Namun di akhir pembahasan bahwasanya kegiatan yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam berdakwah bersama sahabat ketika itu, yaitu di rumah Darul Arqam, Arqam bil Abil Arqam. Di situ Nabi SAW dan para sahabat mengadakan taklim seperti kita sekarang. Karena posisi rumah Darul Arqam tersebut, rumah Arqam itu dekat Bukit Sofa yang tidak ada orang, jarang melintas, seperti terpencil. Jadi apapun aktivitas di rumah itu tidak dicurigai. Dan beliau sendiri Arqam bin Arqam adalah suku Makhzumi, suku yang agak tinggi derajatnya seperti Abu Jahal, Makhzumi. Jadi tidak ada kemungkinan orang mencurigainya. Jadi posisi rumahnya yang terpencil, yang orang tidak berlalu lalang di situ, sehingga disitulah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat taklim, ingin mendengarkan, menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dan keterangan-keterangan. Dan awalnya ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu turun berkenaan dengan perihal keimanan, perihal hari kiamat, semuanya tentang akidah yang kokoh, dan itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW ke para sahabatnya. Tapi mungkin itu saja yang kita bisa pelajari di malam yang berbahagia ini. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang hijrah pertama, yaitu ke Habasyah. Nanti akan kita bahas juga bagaimana dialog Ja'far bin Abu Thalib dengan Najasyi. Itu suatu dialog yang sangat indah, sehingga ketika itu Ja'far membacakan surah Maryam membuat meleleh air mata Najasyi mendengarnya, sehingga dia beriman. Itu makanya ketika Najasyi wafat, ada syariat diperintahkan sahabat oleh Nabi SAW untuk melakukan sholat ghaib. Demikian yang bisa kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menambahkan kecintaan kita kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi pelajaran bagi kita bagaimana awalnya mereka, para sahabat, orang-orang lemah dari kalangan budak mendapatkan penyiksaan, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak luput dari pelecehan, penyiksaan, dan terakhir nanti mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah ke Yathrib, ke kota Madinah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.